Jepang telah menyerah. Saya harap Bung Karno dan Bung Hatta bisa secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Belum bisa, perlu saya bicarakan dengan Bung Karno. Sesuai dengan tanggung jawab kami, proklamasi harus dibicarakan dengan PPKI. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong proklamasi Indonesia malam ini juga. Paling lambat besok. Kalau tidak dilaksanakan malam ini, akan terjadi pertumpahan darah. Goro leher saya, seretlah saya ke pojok situ. Sudahilah nyawa saya malam ini juga, jangan menunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baik, tetapi saya minta Bung Karno harus ikut. Siap. Silakan masuk. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut, Jakarta tidak aman. Baik, tapi Bung Hatta harus ikut. Sudah, siap. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih usia 8 bulan diajak serta. Di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalam mobil sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok. Sementara itu di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Soebardjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Soebardjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Soebardjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Soebardjo. Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah pukul 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan dengan memanggil Badan Persiapan Kemerdekaan untuk mengadakan rapat kilat. Hal itu membutuhkan waktu lama. Kami takut untuk bergadang semalaman suntuk untuk mengerjakan ini. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha agar dapat selesai jam 6 pagi, tetapi itu terjadi sebelum tengah hari. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, jika itu tidak selesai sebelum tanggal 17 Agustus jam 12, saya jaminannya, tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Sudanko Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Soebardjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Soebardjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya Guntur. Dan bersama rombongan Soekarno langsung pergi ke rumah Maeda. Oleh Maeda, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura. Tuan Nishimura, kami minta izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk persiapan pelaksanaan kemerdekaan. Oh,
tidak bisa Tuan, karena siang tadi kami sudah mendapatkan mandat dari sekutu agar tidak terjadi perubahan status quo di Indonesia. Baik kalau begitu, kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab kami, orang Indonesia. Lepas dari tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Mana kertas? Ini, kertasnya telah saya persiapkan. Bagaimana bunyi kalimat pertama Piagam Jakarta? Kita agak lupa. Kita lupa membawa dokumennya. Kira-kira isinya seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusioner. Perlu ditambah langkah-langkah yang menunjukkan pengambil alihan kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dengan tempo sesingkat-singkatnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.